Nukila Amal to powieściopisarka, eseistka, poetka i tłumaczka pochodząca z Ternate w prowincji Moluki Północne, uznawana za jedną z najciekawszych i najbardziej innowacyjnych autorek indonezyjskich XXI wieku. Zadebiutowała w 2003 roku powieścią Chala Ibi, która znalazła się w finale prestiżowej nagrody literackiej Katulistiwa i zdobyła uznanie zarówno krytyki, jak i czytelników na całym świecie dzięki przekładom m.in. na język angielski czy włoski. Bohaterkami powieści Chala Ibi są Maja, niezależna kobieta z Dżakarty, która kwestionuje tradycyjne wartości i zasady społeczne, oraz jej pochodząca z Ternate sobowtórka Maja. Ich spotkanie staje się początkiem fantastyczno-filozoficznej podróży wypełnionej refleksjami nad własnym życiem, tożsamością oraz relacjami z innymi. Nukila Amal odchodzi od tradycyjnego sposobu konstruowania fabuły, zawierając opowieść w opowieści i eksplorując granice między snem a rzeczywistością, prawdą a wyobraźnią, płynnie przeskakując w czasie i przestrzeni. Autorka kwestionuje również naturę słów i języka, tworząc jedno z najpiękniejszych lingwistycznie dzieł w historii literatury indonezyjskiej. W 2005 roku ukazał się jej zbiór opowiadań zatytułowany La Luba, uznany za najlepsze dzieło literackie roku przez magazyn Tempo oraz wyróżniony nagrodą literacką przyznawaną przez indonezyjskie Ministerstwo Edukacji i Kultury. W 2008 roku Smokol został uhonorowany nagrodą za najlepsze opowiadanie przyznawaną przez Kompas. Twórczość Nukili Amal charakteryzuje się odejściem od realizmu w kierunku metanarracji oraz użyciem poetyckiego, plastycznego języka, za pomocą którego określi urzekające czytelników obrazy. We wrześniu tego roku spotkałam się z Nukilą w Dżakarcie i to właśnie język oraz jego eksploracje stały się głównymi tematami naszej rozmowy. Nukila opowiedziała również o procesie tworzenia Chala Ibi oraz o recepcji powieści w Indonezji i poza jej granicami. Kalau saya dari pertama menulis itu memang bahasa sudah menjadi concern saya yang pertama sebelum menulis, karena saya pikir dalam proses kreatif itu yang pertama-tama menjadikan sebuah buku itu ada gagasannya atau konsepnya itu adalah bahasa pertama kali, dan saya sampai sekarang itu masih berkelahi dengan bahasa Indonesia. Sebagai orang Indonesia yang besar dengan berbagai macam bahasa daerah dan bahasa asing juga, itu tuh seperti sebuah kompetisi atau sebuah keramaian gitu di pasar malam begitu ya, yang saya harus benar-benar menyimak satu-satu gitu dan memakainya secara betul gitu, secara ya bukan betul dalam arti benar yang saklek sekali itu, tapi ya pada tempatnya. Dan sastra saya pikir memberikan sebuah ruang yang lapang, yang luas itu untuk mengeksplorasi bahasa Indonesia khususnya. Dan di dalam karya-karya saya itu bahasa itu terlihat sangat jeli di dalam proses kreatif saya. Misalnya saya akan memilih pilihan kata, misalnya itu akan bisa sangat bingung gitu dengan berbagai sinonim yang ada, dan harus memakai yang mana dan bunyinya seperti apa, dia terletak dalam kalimat, bentuknya juga seperti apa. Nah, jadi ada ekstra perhatian yang kalau barangkali bukan concern para penulis pada umumnya begitu ya. Ya nulis cerita aja gitu. Kalau saya cenderung memperlakukan bahasa itu seperti dalam puisi misalnya gitu ya, bunyinya, faktor bunyi, faktor morfologinya, bentuknya, dan di atas kertas. Nah, keluar di layarnya itu seperti apa, dan saat saya mengucapkannya, melafalkannya, apakah bunyinya enak terdengar di telinga misalnya gitu. Barangkali itu bahasa Inggrisnya itu semacam musicality yang ingin dicapai begitu loh. Dan Chala Ibi ya memang adalah sebuah
kegembiraan dengan bermain-main dalam berbahasa itu. Nah, kira-kira seperti itu. Dan sebagai orang Indonesia yang banyak kasusnya, saya pikir yang dibesarkan dan di tengah berbagai banyak macam bahasa daerah dan dialek dan bahasa asing yang itu membentuk semacam sensibilitas saya dalam berbahasa Indonesia, dalam bersastra, dalam menulis cerita pendek ataukah novel atau puisi. Ya, kira-kira itu jawabannya. Saya pikir dalam karya-karya saya sebelum ini ya, baik novel atau cerita pendek itu tuh ataupun puisi, misalnya saya banyak mengambil dari berbagai khazanah seperti bahasa daerah misalnya. Itu ada beberapa judul seperti Calaibi itu adalah juga dialek dalam bahasa Halmahera, bahasa Ternate, kampung halaman saya, yang berarti kolibri, burung kolibri. Dan nama itu tuh saya pakaikan untuk seorang karakter dalam dalam novel itu, naga. Dia naga manusia begitu. Dan itu menjadi salah satu motif dalam mengeksplorasi kedaerahan atau kelokalan tentang Ternate Maluku Utara yang menjadi beberapa chapter dalam novel saya itu, Calaibi. Nah, kemudian ada satu cerita pendek saya lain itu tuh saya mengambil dari bahasa Halmahera misalnya, tentang lumba-lumba, dolphin, dan itu dalam bahasa sana itu laluba. Nama laluba itu tuh saya berikan untuk nama seorang karakter juga, bayi di dalam cerita itu. Nah, terus ada juga smokol. Smokol itu semacam brunch antara makan pagi dan makan siang. Sebuah tradisi yang banyak dilakukan di Indonesia Timur, khususnya di Manado, di Maluku, Maluku Utara. Dan itu saya pikir dengan menggunakan bahasa-bahasa daerah atau kata-kata daerah yang seperti smokol itu kan nggak ada dalam bahasa Indonesia, dalam khazanah kosakata Indonesia itu smokol nggak ada. Di dalam bahasa Inggris ada misalnya gitu kan. Dan terlalu panjang untuk nulis makan di antara makan pagi dan makan siang. Dan itu ada sebenarnya kata-kata yang kaya, yang bisa digali dari bahasa-bahasa daerah. Dan begitu juga dengan bahasa asing misalnya. Nah, karena kan kadang-kadang saat menerjemahkan satu kata itu tuh nggak cukup misalnya dalam satu kata sinonimnya langsung atau hasil terjemahannya dalam satu kata juga, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia misalnya, atau satu istilah tertentu bahasa Indonesia yang butuh beberapa kata untuk menjelaskannya dalam bahasa Polish misalnya gitu kan. Iya. Nah itu kelucuan bahasa yang sangat menarik buat saya sebagai penulis sastra gitu. Dan banyak karya-karya saya yang mengulik-ulik hal itu. Sebelum menulis itu sebenarnya saya punya beberapa gagasan yang lebih banyak berputar di dalam kepala saya, dan saya mencoret-coret macam-macam tulisan dan gambar-gambar. Laku menulisnya sendiri, menulis beneran kalimat-kalimatnya itu terjadi lebih kemudian. Awalnya itu tuh saya membuat semacam desain struktur dari novel itu, katakanlah arsitektur itu yang saya bayangkan akan kira-kira berbentuk seperti infinity, yang 8 rebah, yang horizontal seperti itu. Nah kemudian saya ingin membuat cerita yang awalnya itu adalah akhir adalah awal, adalah akhir adalah
uh, awal lagi. Jadi itu self-contained dan akan menyerupai sebuah loop gitu. Dan 8 itu, angka 8 rebah itu atau infinity itu tuh menjadi salah satu motif yang kemudian muncul beberapa kali dalam narasi novel, di dalam tulisan, dan nah, selain itu juga saya membayangkan ada 2 karakter yang hidup di dalam dunia masing-masing, yang satu dunia nyata dan mimpi, dan itu saling berkelindan, saling keluar masuk dalam cerita masing-masing seperti itu. Dan karena itu menyerupai loop, saya membuat bab-babnya itu acak. Nggak saya mulai dari bab 1 gitu ya, bab 1 ada ini tengah dan akhir. Saya banyak melompat ke bab 5 dulu misalnya, terus ke bab 7 misalnya, balik lagi ke bab 2, bolak-balik seperti itu, dan kemudian mencocokkannya lagi, memasukkannya lagi secara urutan dalam tanda kutip yang benar itu di saat selesai menulis, dan menambahkan kalau ada yang gapnya seperti itu. Dan saya pikir kalau untuk pembaca juga sebenarnya dia bisa memasuki novel ini dari bab mana saja, karena akan berakhir kembali lagi di titik mulainya itu. Dan itu buat saya adalah tantangan artistik untuk menulis, dan sampai saat ini saya menulis pun masih menerapkan semacam pola atau pattern desain tertentu dalam buku-buku sih belum banyak ya, di dalam karya-karya saya, baik cerpen atau yang pendek sekalipun, kayak ya puisi 5 bait misalnya. Selalu ada pola-pola tertentu. Nah, selain kayak bentuk geometris juga saya sangat senang dengan matematika misalnya. Nah, kemunculan tokohnya itu tuh mengikuti retro. Katakanlah dari Fibonacci misalnya. Nah, ada dalam situ, itu hanya sangat tidak sangat tergambarkan. Tapi ada juga pembaca yang bisa menangkap hal itu. Rata-rata pembaca bilang bahasanya sulit karena bukan bahasa yang sering ditemui dalam bahkan sastra gitu ya umumnya. Dan ya bahasa sehari-hari juga, walaupun saya banyak memasukkan juga unsur-unsur bahasa keseharian yang dalam satu percakapan misalnya, supaya nggak kaku dialog atau apa. Yang menarik buat saya, ada satu teman saya orang Amerika itu yang justru belajar bahasa Indonesia dari situ, dari buku Cala Ibi. Jadi dia baca berapa kali dan sambil dengan kamus bolak-balik aja gitu. Ini. Nah, dan itu katanya memberi dia hal-hal yang banyak berguna kemudian gitu loh. Dan memperkaya nuansa bahasa Indonesianya. Ya itu salah satu yang menarik ya, salah satu observasi yang menarik dari Cala Ibi, buku Cala Ibi. Mau tidak mau akan ada yang hilang dalam proses penerjemahan. Nuansanya akan berbeda dibandingkan dengan membaca dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa aslinya. Itu, tapi saya kira karena buku ini temanya itu universal, tentang pencarian diri, tentang ekspresi diri, itu sangat perempuan juga, dan tentang menjadi manusia. Nah, saya pikir tidak sangat menyulitkan untuk seorang pembaca asing dari bahasa apapun untuk bisa mengikuti buku ini. Khususnya dengan terjemahannya juga saya pikir selama ini sih bagus-bagus. Nah, dan dapat menyeberangkan yang ingin disampaikan dalam hal itu, atau memang ada dalam buku itu gitu.